warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materinya, yaitu pendugaan parameter regresi dengan matriks. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui notasi-notasi matriks yang sering digunakan dalam analisis regresi. Biasanya kan ada sigma dari I sampai I-nya dari 1 sampai N, epsilon I kuadrat, itu kan artinya epsilon 1 kuadrat ditambah epsilon 2 kuadrat dan seterusnya sampai epsilon N kuadrat. Nah, itu bisa dinyatakan dalam epsilon aksen epsilon gitu ya. Jadi ini kalau epsilon aksen epsilon ini kalau dalam notasi matriks bisa kita tulis sebagai seperti ini ya. Jadi epsilon aksen, jadi dia seperti ini nih. Jadi ada epsilon 1, epsilon 2, dan seterusnya sampai epsilon N dikalikan dengan epsilon 1, epsilon 2, sampai epsilon ke N. Nah, jadi kan kalau ini perkalian matriks, ini matriksnya berapa? Baris kali kolom berarti 1 kali N dikali N kali 1. Ini jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua, artinya bisa dikalikan, nanti hasil yang terbentuk matriksnya adalah ukuran 1 kali 1 atau skalar ya. Berarti tinggal epsilon 1 kali epsilon 1, epsilon 1 kuadrat ditambah epsilon 2 kali epsilon 2, epsilon 2 kuadrat, dan seterusnya sampai epsilon N kuadrat. Nah, ini bisa ya dipahami. Nah, sama juga dengan ini. Sigma I dari 1 sampai N YI kuadrat itu sama dengan Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dan seterusnya sampai YN kuadrat. Itu bisa kita tulis dalam notasi Y aksen Y gitu ya. Jadi nanti kalau dalam bentuk matriks itu seperti ini, Y1, Y2 sampai YN, ukurannya 1 kali N dikalikan dengan matriks N kali 1. Isinya sama, Y1, Y2 sampai YN. Kemudian kalau notasi N Y bar itu sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 dan seterusnya sampai YN. Kenapa seperti itu? Kan N Y bar ya. N Y bar. Y bar itu apa? Berarti N dikali Y bar sigma Y per N gitu ya. Nah, N-nya coret berarti tinggal sigma Y. Jadi N Y bar itu sama dengan sigma Y, menjumlahkan Y-nya dari 1 sampai N gitu. Jadi di sini Y1 tambah Y2 tambah Y3 dan seterusnya sampai YN. Notasinya dalam matriks itu matriks 1 transpos dikali dengan vektor Y. Jadi tulisannya seperti ini ya. Kalau 1 sebanyak N, ini sebanyak N ya. Kemudian ini dikali dengan Y, Y1, Y2 sampai dengan YN elemen-elemennya. Kemudian bagaimana kalau kita punya NY bar kuadrat? Nah, itu bisa dalam bentuk sigma, ini dari I1 sampai N dari YI kuadrat per N, itu bisa kita tuliskan sebagai Y aksen 1 kali 1 transpos ya. Ini Y dibagi N gitu. Kenapa bisa dibagi N? Nanti ini hasilnya adalah skalar. Ini hasilnya skalar ya. Jadi kita langsung bisa dibagi dengan N. Oke, lanjut. Notasi matriks pada model regresi linier sederhana. Jadi, kan ini Y sama dengan X beta ditambah epsilon. Y-nya kan dari Y1 sampai YN ya. Kemudian di sini X-nya 1. Ingat di kolom pertama itu satuan, kemudian baru X1 sampai Xn. Kenapa? Kan regresi linier sederhana, berarti cuma ada 1 ya. Kemudian ditambah, berarti parameternya adalah B0, beta 0 dan beta 1 ditambah epsilon 1 sampai dengan epsilon N. Nah, ini kan notasinya seperti ini. Y sama dengan X beta plus epsilon. Kalau kita hanya ingin tahu epsilonnya, berarti kan epsilonnya ke sini ya. Jadi positif ya. Atau gimana? Ini di sebelah sini aja ya. Y sama dengan X beta plus epsilon. Tapi kita cuma mau epsilonnya sama dengan, berarti epsilon. Nah, berarti
X beta Y-nya tahu ini ya. Atau boleh diubah dulu X beta-nya pindah ruas nih kalau ada yang bingung. Nah ini Y, boleh ya. Ini ruas kiri jadi ruas kanan jadi ruas kiri. Berarti epsilon sama dengan Y dikurang X beta. Nah ini ya. Kemudian ada lagi notasi X aksen X. Nah, X aksen X itu ini nanti untuk ukur regresi sederhana. Berarti elemen 1 itu adalah N, jumlah data, kemudian baris 1 kolom kedua adalah sigma XI, sama dengan baris kedua kolom ke-1 yaitu sigma XI, sedangkan baris kedua kolom kedua adalah sigma XI dikuadratkan. Nah, terus kemudian bagaimana kalau kita mencari X aksen X inverse gitu ya. Jadi 1/n dikali sigma XI dikurang X bar dikuadratkan dikali ini ditukarkan ya. Sigma XI kuadrat N ini dikali gitu. Masih ingat matriks kan ya? Kalau kita misalkan punya matriks A, elemennya A, B, C, D. Nah, kalau A inverse apa? 1 per determinan A. Nah, terus ininya gimana? Ditukar ya? D, A. Kemudian ini jadi min B. Ini jadi min C gitu. Diagonal utama ditukarkan. Ini diagonal utama ditukar. Diagonal sampingnya kita kasih negatif. Lanjut. Kemudian ini pendugaan parameter untuk metode kuadrat terkecil. Nah, ini kan epsilon aksen epsilon ya. Jadi kalau misalkan epsilon itu kan adalah Y min X beta aksen gitu ya, dikali dengan Y min beta aksen. Kemudian kalau aksennya kita buka berarti jadi mau dihapuskan dulu ya. Ini jadi ini aksennya kita masukin ke dalam nih ya. Jadi Y aksen, kalau kita punya matriks A, B, nah, ini ya, transpos ya. Jadi bacanya di belakang B transpos A transpos. Ini jadi B aksen, X aksen, kali dengan ini tetap Y min X beta. Kemudian ini dikalikan, berarti Y aksen dikali Y aksen Y dikurang ini dikali ini, jadi total ini dikali ini dulu ya. Plus kali min Y aksen X beta min ini dikali ini jadi beta aksen X aksen Y min kali min plus jadi beta aksen X beta. Sudah. Kemudian ini kan sudah sampai sini ya. Nah, ini boleh di sini kenapa? Kenapa boleh seperti ini? Kita cek misalkan karena nih ya, ini nih matriks, ini dia matriks ukuran 1x1 atau disebut matriks skalar ya, matriks skalar. Jadi kalau matriks skalar kita bisa memperoleh bahwa B aksen X aksen Y akan sama dengan transposnya gitu ya. Karena kan ukurannya 1x1, maka dia akan sama dengan transposnya. Jadi ini jadi Y aksen, X aksen diaksenin jadi X, kemudian beta aksen diaksenin jadi B. Nah, jadi ini akan sama dengan ini, jadi nggak bermasalah ya. Ketika sama, berarti ini kan min 1, jadi min 2 Y aksen X beta gitu. Kemudian, untuk mencari pendugaannya, gimana? Kita turunkan ini. S ini nih adalah, kalau sebelumnya ini ya, JKG ya, jumlah kuadrat jarak. Jadi, kita turunkan jumlah kuadrat jaraknya terhadap beta. Y aksen Y turunannya adalah min 2 X aksen Y ditambah dengan Y aksen Y. Oke, Y aksen Y itu turunannya 2Y ya. Kemudian ini turunan dari semua ini adalah min 2 X
aksen Y ditambah 2 X aksen X beta sama dengan 0. Kan ingat turunannya harus disamakan dengan 0. Kemudian ini pindah ke ruas satunya. Ini sama seperti ini. Ini sama-sama dengan 2 ya. 2-nya hilang. Jadi kalau kita hanya tinggal ingin beta, berarti kan nggak boleh ya kalau pembagian langsung dibagi. Berarti ini kalau mau pindah ke sini, dia sebagai inverse. Ingat, jadi di sini ya, mungkin ini X aksen X beta, ini X aksen Y. Untuk menghilangkannya kan berarti kita kali inverse-nya ya. Kalau kita kali inverse dari kiri, X aksen X inverse, maka di ruas kanan juga harus kita kalikan dari kiri, yaitu X aksen X inverse dikali X aksen Y. Ini sama dengan identitas dikali beta. Ini sama dengan X aksen X inverse X aksen Y. Identitas kali beta tetap beta. Oke, jadi X aksen X inverse dikali X aksen Y. Ini adalah rumus pendugaan parameter dengan ini ya, pada umumnya nih. Jadi penduga beta adalah B kecil ya. Jadi bisa juga kita tulis dengan beta duga atau B kecil X aksen X inverse dikali X aksen Y. Di mana X aksen Y itu adalah pada baris pertama kolom pertama itu sigma YI, sedangkan baris kedua kolom pertama itu sigma XI YI. Nah, nanti ini turunan dari sini sampai sini ya. Ini mungkin ada yang bertanya-tanya gimana? Nanti ada materinya namanya hukum diferensial dalam matriks dan vektor. Oke, ini ada hukum diferensial dalam matriks dan vektor. Kemudian lanjut sebentar ya. Apakah B merupakan penduga tak bias? Jadi B X aksen X inverse X aksen Y. Nah, itu dia penduga tak bias. Kenapa? Karena ekspektasinya sama dengan ekspektasi dari epsilonnya sama dengan beta. Jadi dia tak bias. Kemudian nilai ramalannya atau dugaannya Y duga adalah X beta, di mana itu adalah dari matriks X dikali X aksen X inverse dikali X aksen Y. Sebanyak ini kita singkat sebagai matriks H ya, atau matriks hat. Jadi matriks hat dikali dengan Y. Itu adalah nilai dugaannya. Itu kemudian hukum diferensialnya ya. Oke, mungkin di sini ya. New, kita butuh slide kosong sepertinya. Yes. Discard. Kita butuh new slide aja ya. New slide. Dimana kita butuh untuk pendugaannya. Oke. Nah, di sini, di sini ya. Di sini kita akan membahas hukum diferensial dalam matriks dan vektor. Hukum diferensial. Ya, kalau tulisannya jelek, harap-harap maklum ya. Dalam matriks dan vektor. Jadi yang pertama, jika kita punya Z adalah matriks A, Y, di mana A-nya adalah vektor skalar, jadi ukurannya satu kali satu, maka turunan DZ terhadap DY itu adalah vektor A, gitu ya. Kemudian aturan yang kedua, jika Z-nya adalah Y aksen Y, gitu vektor Y. Nah,
Maka turunannya apa kalau bentuknya X ini? Maka turunannya adalah dz per dy itu adalah 2y. Kemudian aturan turunan dalam matriks dan vektor yang ketiga adalah jika z sama dengan y aksen a y gitu, di mana a-nya adalah matriks K kali K gitu ya, ukurannya K kali K gitu. Maka turunannya dz ya, dz terhadap y adalah vektor A matriks A dikali vektor Y ditambah matriks A transpos dikali dengan vektor Y. Nah, ini adalah hukum diferensial dalam matriks dan vektor yang digunakan untuk menurunkan persamaannya, gitu. Oke, atau ini ya, mungkin bisa di screenshot atau dicatat dulu. Nanti ini kita hapus dulu semuanya. Hapus semua atau new slide aja ya, kita tambah slide baru, jadi skip dulu, kita tulis lagi. Jadi tadi pendugaannya gimana gitu ya, masih nggak jelas kan, tadi tiba-tiba kok turun gitu dari pendugaannya. Nah, kita tahu bahwa awas nih, nilai dugaan dapat diperoleh dengan mendiferensialkan persamaan terhadap beta ya. Do dari JKG dibagi do beta ya. Itu harus sama dengan 0. Nah, JKG-nya tadi apa? Y aksen Y dikurang 2Y aksen X beta ditambah beta X aksen X beta sama dengan 0 per, ya ini anggap aja lurus ya, do beta. Oke. Kemudian ini juga bisa kita ubah do Y aksen Y. Nah, ini kita buat dikurang 2 dari X aksen Y aksen. Nah, ini kenapa boleh seperti ini? Ingat, karena vektor skalar ya. Jadi kalau Y aksen X gitu, itu akan sama dengan X aksen Y, tapi ditransposkan. Coba. Kalau dibaca dari belakang kan, Y aksen, ini X aksen diaksenkan tinggal X gitu. Beta, ini kenapa dibuat 2? Supaya seperti yang sebelumnya tadi, ada ini ya, untuk, kan tadi ada rumus yang kedua bahwa, yang kedua ya, bahwa Y aksen. Oke, ini B aksen, X aksen. Nah, ini sebagai, nanti kita anggap sebagai matriks A-nya tadi pada rumus yang aturan turunan ketiga. Ini kita turunkan terhadap beta. Turunan Y aksen Y tadi yang hukum yang kedua ya. Turunan Y aksen Y adalah min 2X aksen Y gitu ya. Ya, kemudian turunannya ini adalah Y aksen Y terhadap beta kan 0 ya, salah nih ya. Y aksen Y terhadap beta kan 0. Kemudian ini min 2 turunannya, jadi min 2 Y aksen Y ditambah, kalau ini tadi apa? Kalau misalkan kita punya Z sama dengan Y aksen AY, maka turunannya do Z per do Y sama dengan AY ditambah A transpos Y. Nah, ini sebagai Y, anggap aja ini A, matriks A-nya ini Y. Berarti turunannya apa? Matriks A-nya berarti X aksen X beta ditambah
yang transposnya ya, matriks A ditransposkan dikali beta sama dengan 0. Ini jadi min 2 X aksen Y ditambah X aksen X beta ditambah ini X aksen dikali X dikali aksen jadi X aksen diaksenkan X aksen ya. Gitu ya. Benar nggak? Ya kan ya? Oke, X aksen Y. Nah, ini beta sama dengan 0. Nah, jadi ini 2X aksen Y, ini tambah ini jadi tambah 2X aksen X beta sama dengan 0. Terus, gimana? Kita pisahkan garis kiri dan kanan ya. Berarti ada 2X aksen X beta sama dengan 2X aksen Y. 2-nya kita eliminasi. Kemudian untuk menghilangkannya kita kali inverse-nya, berarti X aksen X inverse dari kiri ya. Karena di ruas kiri kita kali inverse-nya dari kiri, berarti di ruas kanan juga kita kali X aksen X inverse dari arah kiri. Oke. Ini jadi matriks identitas dikali beta. Ini X aksen X inverse X aksen Y. Maka identitas kali beta, beta sama dengan X aksen X inverse X aksen Y. Oke, nah ini dugaannya ya. Nah, berarti karena ini nggak ada, diduga oleh beta duga atau biasanya notasinya adalah D kecil ya. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tulisannya seperti itulah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.